Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, kali ini kita akan coba memulai ya, memulai pencarian data yang sederhana saja, gitu. Kita akan mencari data dari, eee, ini saya sambil nulis ya. Loh, mana nih? Kok nggak bisa kebuka? Punten, udah ketutup gitu. Oke. Pencarian metadata. Oke. Nah, yang pertama kali, kakasnya itu yang akan kita pakai itu, eee, mungkin POP dulu ya, publish or perish-nya. Nah, kemudian, setelah itu kita akan lari nanti ke, apa ya, ke text editor, ke Sublime tadi. Kemudian, sudah kita akan lari nanti ke Mendeley. Kemudian kita akan lari nanti balik lagi ke kembali ke POP. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan ke Excel. Dah, kira-kira itulah. Ini punten bukan bukan ini, step-nya aja barangkali ya. Oke. Ya, gitu. Jadi ada berapa step nih? Nggak tahulah. 1, 2, 3, 4, 5 step. Mudah-mudahan, eee, tergambar ya. Step pertama kita dapatkan metadata, ini dari sini, mendapatkan metadata, kemudian, ini kita buang, yang, eee, tidak perlu, maksudnya metadata yang tidak perlu. Kemudian ini kita untuk rapikan barangkali ya, rapikan atau, lengkapi, apa ya namanya, metadatanya boleh. Kemudian kalau ini, sebetulnya ini itu dalam rangka, apa ya, fasilitator gitulah, memfasilitasi ekspor, eee, ke Excel, gitu sebenarnya. Nah, sedangkan di Excel ini kita baru nanti ngomongin tentang filtering gitu. Oke, mudah-mudahan terbaca nih. Kalau nggak terbaca, waduh, repot deh saya. Ini yang versi 2-nya ya Bapak dan Ibu ya. Yang versi satunya tadi yang tadi itu pembukaannya, itu mah cuman apa sih, pengantar aja lah. Oke, kita akan coba jalankan. Inilah kondisinya Bapak dan Ibu, si Viewer dalam kondisi pertama kali ya. Nah, di bagian sini, ini kalau saya perbesar sedikit ya. Ini saya nekennya apa ya, tombol window plus plus gitu. Di sini kita bisa mengambilnya itu dari Crossref, metadatanya, pengindeksnya ya, Google Scholar, dari PubMed, Web of Science, Semantic Scholar, Scopus, dan sebagainya. Nah, untuk yang paling sederhananya sih tentu kita pakai ambil dari Scholar. Gitu. Oke. Nah, di sini ada tanda bintang-bintangnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau bintang 1 ya gratis katanya, yang kedua ya harus registrasi, yang ketiga ya ada tambahan-tambahan lainnya. Oke, kalau kita lihat di sini posisi Scopus itu bintang 2, jadi free registration, jadi kita harus registrasi dulu mendapatkan API key-nya. Nah, kalau yang Scholar ya sudah langsung kebuka. Kita akan coba ya Bapak dan Ibu, kita pilih Google Scholar. Nah,
Biasanya yang kita tulis di sini adalah kata kuncinya. Kalau mau title-nya juga boleh. Tapi kalau kata teman saya sih lebih baik kata kuncinya aja lah. Misalkan green human resource. Ya, gitu. Saya nggak tahu tuh benar apa enggak gitu. Dan di sini banyak sekali, ada berapa banyak yang bisa kita ambil metadatanya. Saya batasi aja dulu 200 Bapak dan Ibu ya. Tahunnya saya bikin tahun 2018 barangkali sampai 2022. Sumbernya sekali lagi yang tadi ini ke Google Scholar ya. Gitu. Oke, kita search. Nah, di sini dia akan download Bapak dan Ibu, dan ini kadang-kadang di protect ya kalau kita apa ya namanya terlalu banyak mengambil, jadi si Google-nya ngambek gitu. Apa ini Cimei ini saya nggak tahu nih. Traffic light 1, 2, 3 kayaknya udah ya. Oke, nah selalu seperti ini. Kalau sedikit bermasalah, khusus di si Google. Tuh banyak sekali nih. Fire 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi nih? 6. Udah lah. Oke, do you want to continue? Oke, saya pilih search direct aja ya barusan nih. Kayaknya ada masalah barusan. Punten ya, banyak errornya. Tapi ini juga dapat pengalaman kan. Oke, nah ini dapatnya Bapak dan Ibu hasilnya tentang dari Green Human Resource dari tahun 2018 sampai sekian. Nah di sini sayangnya macam-macam nih di sini Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita agak kebingungan ini biasanya ada yang buku, ada yang PDF gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa sortir di sini tahunnya, publishernya gitu ya. Nah, ini kan bisa jelas ya. Gitu. Ini kalau nyarinya ke sembarang tempat ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kalau kita mau tahunnya, ini kalau mau publikasinya gitu. Ini bisa disortir gitu. Atau kalau Bapak dan Ibu pengen citasinya, ini yang disortir. Ini yang paling high, indeksnya tinggi sekali gitu. Gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu, dan ini sementara ya, tidak kita oprek macam-macam, kita hanya atur aja barangkali dari tahunnya atau apanya ya gitu ya. Misalnya gitu, ini tahun 2022, ini kemudian tahun 2018 gitu. Contoh saja. Gitu. Oke, ini publishernya sebelah kanannya boleh digeser-geser nanti.
sambil dilihat-lihat juga ininya ya. Oke, nah kemudian nah dari sini Bapak dan Ibu bisa simpan namanya itu RIS ya. Result as RIS atau Reference Manager. RIS itu singkatan dari Research Information System. Di sebelah kanan ini saya ulangi ya. Ini punten. Nah, di sebelah sini Save Result. Di sini namanya RIS. Oke. Oke. Nah, ini kemudian saya simpan dan ini saya kasih namanya Green 01 RIS ya. Jadi dia otomatis namanya RIS belakangnya. Oke, selesai saya simpan. Nah, kita akan coba buka Bapak dan Ibu. Ini saya tutup dulu. Kita akan jalankan software namanya Sublime. Nah, Sublime itu ini text editor Bapak dan Ibu. Jangan dilihat banyaknya ini ya, kita kosongkan aja. Nah, ini kita bisa buka file yang tadi. Open file. Yang tadi loh. Nah, yang tadi itu adanya di sini, namanya itu Green 01. Nah, ini yang dimaksud dengan metadata Bapak dan Ibu. Ya. Dan metadata ini apa ya? Ya ada standarnya lah. Ya. Jadi, gimana nih? Ngilanginnya lupa lagi. Pengen nyembunyiin. Kita lihat ya. Di sini ada TY. TY itu title, AU-nya itu author 1, author 2, kemudian bukan title, type, tipe, kemudian title, kemudian jurnalnya, kemudian publisher-nya, kemudian doi-nya, kemudian URL-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada abstraknya, Bapak dan Ibu. Abstraknya, kalau yang ada ya, kemudian disitasi berapa kali, dan sebagainya. Nah, ini tipenya adalah jurnal maksudnya. Ini jurnal, ini juga jurnal, ini juga jurnal. Nah, barangkali ada tipe-tipe yang kita tidak inginkan. Nah, gitu. Jadi ini kan jurnal semua nih, jurnal. Nah, ini HTML ini bisa dibuang sama kita. Gitu. Itu maksud saya. Jadi kegunaan dari si apa ya, si text editor ini dalam rangka membuang itu sebenarnya. Gitu. Karena kita pengennya kan jurnal gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Nggak usah pusing sih. Mau diapakan sih. Oke, nah ini HTML-nya juga saya bisa buang. Biasalah dihapus biasa. Kemudian, nah beres dari sini Bapak dan Ibu, biasanya itu kita lari ke tempat lain dulu gitu. Ya. Ke Mendeley atau kemana untuk melengkapi metadata-nya gitu. Biar lebih cantik biasanya. Ada yang bisa lebih lengkap. Oke, nah ini kita simpan dan kita lanjutkan ke Mendeley. Nah ini Mendeley-nya saya bikin folder baru. Saya kasih nama Green ya. 01. Nah di Green 01 ini udah boleh tinggal diambil aja sih tadi. File, import. Nah diambilnya dari sini dari RIS. Nah, gitu. Oke, saya tinggal tulis Green 01 yang tadi, yang kita import tadi. Nah, di sini dia sudah ada Bapak dan Ibu. Sudah masuk. Jadi kita sudah punya metadatanya di sini. Asik ya. Asik banget. Di sini ada abstraknya, tapi biasanya nggak lengkap. Ya, berarti Bapak dan Ibu, kita coba ya, kita lihat di sini kan. Ini kan nggak lengkap nih. Kita klik kanan, bisa nanti update detail. Ini bisa jadi sebagus ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi lengkap sekali. Saya Ctrl A, klik kanan, update detail. Nah, ini sambil Bapak dan Ibu lihat ini bergoyang nih, goyang-goyang nih semuanya.
Gitu. Jadi diupdate betul-betul sama dia sampai si abstraknya dilengkapi dan sebagainya. Gitu. Ini masih dalam proses. Agak lama ya videonya, sabar sedikit. Oke, jadi fungsi si Mendeley ini tidak lain sebetulnya hanya untuk melengkapi saja, biar semakin cantik gitu si metadata itu. Gitu. Ini sudah mau selesai, masih sedikit lagi. Ya kita lihat aja perbandingannya Bapak dan Ibu. Nah ini yang belum clear tuh kan. Nah ini tuh lihat masih 2 baris 3 baris. Tapi begitu dia masuk daerah situ, itu langsung jadi banyak gitu abstraknya. Jadi kan enak bacanya gitu. Oke, gitu ya kira-kira. Nah, oke. Jadi nampaknya sudah beres, sudah selesai semuanya, abstraknya ini sudah, dan teman kita itu paling senang baca ininya katanya. Ya, tentu di sini akan ada yang volumenya kurang bagus, ya Bapak dan Ibu silahkan lengkapi lah ya, gitu, kalau memang. Tapi kalau enggak, Bapak dan Ibu bisa hapus mungkin dari sini gitu ya, di remove gitu, ya, remove atau di delete aja gitu, dihapus aja dari sini gitu. Kalau memang dianya nggak cukup bagus gitu. Oke, nah sampai di sini Bapak dan Ibu kejelasan dari si Mendeley itu sebetulnya cuma ini. Nah, kalau suatu saat Bapak dan Ibu perlu yang lebih detail lagi, nanti kita bisa view sebenarnya di sininya papernya gitu. Ya, diklik di Mendeley-nya. Gitu. Kalau memang mau baca-baca. Oke, kita balik lagi ke Mendeley-nya. Dan hasil dari Mendeley ini kita kita Ctrl A, kita file, export. Jadi kalau tadi di Mendeley-nya kita import, setelah masuk ke Mendeley kita export. Nah di sini saya kasih namanya masih juga green 01 ya, tapi sudah via Mendeley. Tipenya adalah RIS. Jadi saya tulis di sini green 01. Jadi di sini saya tambahkan after Mendeley gitu ya. Gitu. Jadi yang sudah lewat proses Mendeley. Gitu. Oke, you can save here. Aduh, kenapa nggak bisa disimpan? Oh, ya punten, salah kamar. Save. Ya, oke. Ini sudah beres dan kita kembali Bapak dan Ibu ke POP, publish or perish. Ya, caranya kita pilih di sini import external data. Nah, kita ambilnya si green 01 after Mendeley. Nah, ini jadinya kita oke. Dan ini hasilnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah semakin bagus nih, gitu ya. Gitu. Udah cantik banget nih. Ini udah clear nih tipenya itu udah jadi jor dan kita bisa sortir nih. Tek gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi ternyata ada PDF, jor. Nah, gitu. Oke deh. Nah, ini kita bisa masuk kembali ke proses ke proses teks tadi, ke proses Sublime tadi, kalau memang mau gitu. Tapi kalaupun nggak mau, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Oke, sementara saya potong dulu ya, cukup sampai segini aja dulu. Jadi kita bisa tahu nih jurnalnya gitu ya dan sebagainya. Oke, nah dari semua ini Bapak dan Ibu tekan Ctrl A, klik kanan, kemudian kita di sini copy result. Nah, jadi hasilnya ini kita kopikan, gitu. Nggak kita simpan dulu sih sebenarnya, karena kita mau lari ke Excel. Nah, di sini ada pilihannya copy result for Excel with header. Oke, selesai. Dan kita tinggal buka di Excel-nya. Kita buka. Nah, ini saya udah buka Excel, punten.
Nah, dan di sini tinggal paste Bapak dan Ibu atau Ctrl V. Inilah Excel-nya. Jadi enak banget sebenarnya, kita tinggal ngapa-ngapain di sini. Sebuah contoh, Bapak dan Ibu tinggal pilih data, lalu filter, ya. Misalnya, oh saya cuma mau yang jurnal saja, berarti ini yang PDF-nya dibuang, HTML-nya buang, book-nya buang, ya udah ini jurnalnya gitu. Kemudian saya mau yang tahun sekian, yang segini, ya bolehlah gitu ya. Tinggal baca-baca nanti mungkin dari sini gitu. Ini ininya apa namanya, abstrak yang sudah lengkap. Begitu, ya. Misalnya saya mau tahu ada yang berapa banyak tahunnya, ya saya tinggal pilih ini gitu ya, tahun berapa. Misalkan saya cuman tahun 2020 ke atas, ya berarti Bapak dan Ibu tinggal pilih ini, gitu. Nah inilah posisinya gitu, yang tahun 2020 ke atas. Oh saya pengen cuman yang tahun 2022 aja, ya berarti cuma segini. Nah, gitu. Yang tipenya jurnal ya, gitu. Nah, kemudian saya itu maunya yang sitasinya paling tinggi di yang mana, ya Bapak bisa pilih di sini nanti di sortir largest to smallest. Nah, ini kan sitasinya bisa tinggi. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu cerita jalan-jalannya. Asik sih ya gitu. Nah, nanti kita coba versi yang lain. Yang jelas apa ya namanya? Asik banget sih kalau nempel-nempel kayak begini. Nanti kita coba yang Scopus. Begitu. Jadi kita udah beres nih. Ya POP-nya sudah, Sublime-nya buang, Mendeley-nya buang, kemudian balik lagi POP, balik lagi ke Excel gitu ya. Ya udah deh sampai akhirnya terima kasih gitu. Mangga, thank you. Kita coba nanti yang dari Scopus ya. Nuhun.